Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Nama Budaya dan Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Iwayan Stefan Setiawan dari jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan membuat tugas video dengan judul Fungsi Intermediasi, Perbankan, Konsep, Contoh, serta Mekanismenya. Manajemen lembaga keuangan. Yang pertama, sistem keuangan dan lembaga keuangan. Sistem keuangan sebagai tatanan perekonomian, peran lembaga keuangan. Yang kedua, sistem perbankan di Indonesia, kondisi perbankan Indonesia, kelembagaan perbankan, asas, fungsi, dan tujuan perbankan Indonesia, dasar hukum dan jenis bank. Yang ketiga, kelembagaan dan kegiatan usaha bank. Kelembagaan bank di Indonesia, kegiatan usaha dan sentral, BU, BPR, produk jasa bank. Yang keempat, manajemen perbankan, pengertian dan fungsi manajemen bank, sistem operasional bank, struktur organisasi bank. Yang kelima, manajemen dana bank dan permodalan bank. Yang keenam, manajemen kredit. Yang ketujuh, manajemen aktiva pasiva. Yang kedelapan, ujian tengah semester. Selanjutnya, rahasia tingkat kesehatan dan pembinaan bank. Manajemen bank syariah, manajemen lembaga pembiayaan, factoring atau leasing. Manajemen lembaga pembiayaan, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit. Manajemen lembaga asuransi, dana pensiun, dan pengadaian. Manajemen modal ventura dan pasar modal, lembaga keuangan internasional, antara lain ada kelembagaan, struktur dan organisasi, fungsi dan tugas pokok, sumber dana dan alokasi dana, sistem moneter internasional. Selanjutnya, ada sistem keuangan dan lembaga keuangan. Kita masuk kepada materi sistem keuangan. Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian suatu negara yang mempunyai peran terutama pengadaan jasa, jasa bidang keuangan oleh lembaga keuangan dan lembaga penunjang lainnya. Misalnya pasar uang dan pasar modal. Yang kedua, sistem keuangan merupakan kumpulan pasar, institusi, peraturan-peraturan, teknik-teknik di mana surat berharga diperdagangkan, tingkat bunga ditentukan, jasa-jasa keuangan dihasilkan dan ditawarkan keseluruhan bagian dunia. Selanjutnya, sistem keuangan di Indonesia. Sistem keuangan di Indonesia ada sistem lembaga keuangan bank, bukan bank, departemen keuangan, lembaga pembayaran, peransuransian, bersih modal ventura, dana pensiun, pasar modal, pengadaian, perusahaan dan peminjaman. Selanjutnya, sistem moneter atau perbankan. Bank Indonesia, Bank Hukum, BPR. Selanjutnya, tugas utama sistem keuangan. Tugas utama sistem keuangan, unit surplus atau penabung, itu seperti pemerintahan, perusahaan,
rumah tangga. Sedangkan sistem keuangan itu seperti pasar uang atau pasar modal. Unit defisit atau peminjaman itu seperti pemerintahan, perusahaan, dan rumah tangga. Unit defisit atau peminjam itu seperti beli barang dan jasa, investasi, atau meningkatkan standar kehidupan masyarakat. Selanjutnya, fungsi sistem keuangan. Fungsi tabungan menyediakan instrumen tabungan untuk menghimpunan data masyarakat. Yang kedua, fungsi penyimpanan kekayaan menyediakan instrumen penyimpan kekayaan masa kini untuk kebutuhan masa depan tanpa mengurangi nilainya. Selanjutnya, yang ketiga, fungsi likuiditas. Kekayaan yang disimpan melalui sistem keuangan dapat dicairkan dengan mudah. Yang keempat, fungsi kredit. Menyediakan dana kredit untuk membiayai kebutuhan konsumen dan investasi. Yang keenam, fungsi resiko. Yang kelima, fungsi pembayaran. Menyediakan mekanisme pembayaran atas transaksi barang dan jasa. Yang keenam, fungsi resiko. Menawarkan proteksi terhadap resiko investasi, kesehatan, dan jiwa. Yang ketujuh, penyimpanan kebijakan. Dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan kebijakan menstabilkan ekonomi melalui kebijakan moneter. Baik, itulah video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Video tentang fungsi intermediasi perbankan, konsep dan contoh serta mekanismenya. Selanjutnya video akan saya bikin lagi. Nantikan video selanjutnya tetap di YouTube saya, yaitu Iwayan Stefan Setiawan. Sekian dan terima kasih.